Mengatakan itu, dia kemudian mengulangi percakapan yang dia lakukan dengan Alena barusan kepada Nanako. Keluarga Renza dari Surabaya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Nanako seolah disambar petir. Beberapa waktu yang lalu, baik keluarga Sucipto dan keluarga Renza telah mendekati keluarga Ito, berharap untuk memulai kerjasama pelayaran laut dengan mereka, sehingga Nanako mengenal keluarga Renza dan keluarga Sucipto dengan lebih baik. Dia tahu bahwa kekuatan keluarga Renza hampir mencapai puncak piramida di Indonesia, dan keluarga Su sedikit lebih kuat dari keluarga Renza di masa lalu, tetapi sekarang keluarga Su telah melepaskan seluruh grup pelayaran laut ke Ayu. Jadi kekuatan keseluruhan keluarga Su saat ini mungkin setara dengan keluarga Renza, dan bahkan mungkin sedikit dilampaui oleh keluarga Renza. Jika Tama adalah tuan muda dari keluarga Renza, itu juga berarti bahwa dia sebenarnya adalah kerabat darah langsung dari keluarga Indonesia papan atas, yang jauh dari latar belakang yatim piatu aslinya. Untuk sementara waktu, di dalam hatinya, Nanako juga merasakan rasa rendah diri yang kuat. Awalnya seperti Linda, dia memiliki sedikit rasa superioritas dari latar belakang keluarganya jauh di lubuk hati. Dia selalu merasa bahwa dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Taka dalam banyak aspek, tetapi setidaknya dia masih seorang gadis besar dari keluarga besar. Tetapi sekarang tampaknya dia tidak hanya dalam hal ini, tidak kalah dengannya, sebaliknya, tetapi dia juga masih seorang tuan muda dari keluarga besar. Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki hancur. Untuk beberapa saat, kedua gadis di telepon itu secara kebetulan terdiam. Setelah waktu yang lama, Nanako yang memimpin untuk memecah kesunyian dan berbicara, "Saudari Linda, aku telah menyelidiki secara singkat beberapa dari dua keluarga ini ketika keluarga Sucipto dan keluarga Renza ingin bekerja sama dengan keluarga kami. Sepertinya di antara putra paruh baya keluarga Renza di generasi ini, memang ada satu orang yang hilang sejak lama. Jika dia benar-benar tuan muda dari keluarga Renza, kemungkinan besar dia adalah putra orang ini." Linda sebenarnya hanya tahu sedikit tentang keluarga Renza. Keluarga besar ini sangat peduli dengan perlindungan privasi mereka. Jadi, selain keluarga lokal di Surabaya, kurang lebih memahami situasi mereka, keluarga non-lokal hanya samar-samar memiliki gambaran umum. Detail yang lebih dalam tidak mereka ketahui. Apalagi Cahya Renza meninggal di era itu, penyebaran informasi masih sangat terbelakang. Masyarakat awam memahami berita hanya dalam dua cara, satu lewat televisi, satu lewat surat kabar. Dan televisi pada saat itu, hampir jarang menayangkan ulang berita, belum lagi platform video internet untuk membantu mereka menyimpan file video. Jadi ini berarti bahwa jika berita baru mulai terekspos ketika kamu melewatkannya, kamu mungkin tidak akan pernah memilikinya kesempatan untuk melihat. Karena itu, Linda tidak tahu berapa banyak anggota keluarga Renza yang ada, siapa nama masing-masing, apalagi salah satu dari mereka telah menghilang 20 tahun sebelumnya. Jadi dia berkata kepada Nanako, "Aku belum pernah mendengar tentang situasi internal keluarga Renza. Jadi aku tidak yakin siapa putra dan putri setengah baya mereka yang menghilang." Nanako berkata, "Tidak perlu, Saudari Linda." Linda bertanya dengan bingung, "Apakah kamu tidak ingin tahu lebih detail?" Nanako tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Karena Tama tidak mengatakan hal ini, itu membuktikan bahwa dia tidak ingin kita atau orang lain mengetahui hal ini. Kita semua adalah orang yang telah menerima bantuan darinya. Kita tidak bisa hanya mengorek rahasianya. Hanya karena kami ingin memuaskan rasa ingin tahu kami sendiri." Linda membeku, lalu menghela nafas dan berkata pelan, "Kamu benar, masalah ini tidak boleh kita gali terlalu dalam." Mengatakan itu, Linda dengan enggan mengeluh, "Hei, aku sebenarnya berpikir, meskipun kami memiliki begitu banyak petunjuk untuk digaungkan, tetapi belum menemukan bukti yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa spekulasi kami benar. 9/8 dari 10.
tetapi selalu ada bahwa 1 atau 2% kemungkinan lain yang saya inginkan adalah paku di peti mati. Nanako merasa empati dan berkata, "Aku mengerti apa yang kamu maksud, benar Saudari Linda. Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa keluarga Renza akan mengadakan upacara leluhur yang sangat agung di festival ziarah kubur tahun ini. Ketika kamu dapat memperhatikan untuk melihat apakah Tama pergi ke Surabaya, jika dia juga kebetulan berada di Surabaya pada waktu itu, maka masalah ini akan sepenuhnya diselesaikan." Upacara ritual leluhur, Linda terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Nanako berkata, "Orang-orang dari keluarga Renza datang menemui ayahku dan membicarakan hal-hal ini. Dikatakan bahwa mereka membeli gunung untuk Feng Shui mereka sendiri dan membangunnya sebagai makam leluhur keluarga Renza, dan upacara leluhur keluarga Renza diadakan hanya sekali setiap 12 tahun, jadi ini sangat megah." "Aku mengerti," Linda sibuk berkata, "kalau begitu aku akan mengawasi lintasan Master Renza saat itu untuk melihat apakah dia akan meninggalkan Jakarta dan pergi ke Surabaya." Upacara leluhur yang dijadwalkan akan diadakan oleh keluarga Renza dalam 20 hari ini memang menyentuh banyak orang. Tidak hanya keluarga Renza di Surabaya, tetapi juga cabang-cabang keluarga di seluruh tanah air bahkan dunia mulai mempersiapkan upacara pemujaan leluhur ini sejak dini. Bahkan di dalam hati Tama, dia samar-samar menantikan upacara ini, karena dia telah lama memutuskan untuk membawa Zain kembali dari Suriah pada upacara leluhur ini, sehingga dia bisa secara pribadi berlutut di depan kuburan orang tuanya dan bertobat, untuk menghibur arwah orang tuanya di surga. Meski Zain bukanlah pembunuh yang langsung membunuh orang tuanya, namun ini adalah awal yang sangat penting bagi Tama. Dari Zain dan seterusnya, dia akan mulai dengan orang-orang yang pernah menjadi musuh orang tuanya satu persatu untuk mengungkap, sehingga mereka membayar harga untuk tindakan mereka. Dan selain Tama, ada orang lain yang memikirkan upacara leluhur ini, orang itu di Suriah yaitu Zain. Selama periode waktu ini, Zain telah menghitung hari, karena dia tahu bahwa waktu ke upacara leluhur semakin dekat, yang berarti hari untuk kembali ke negaranya semakin dekat. Meskipun dia juga tahu bahwa apa yang disebut kembali ke Indonesia sebenarnya sedang dikawal oleh Tama ke kuburan leluhur keluarga Renza dan bersujud kepada cahaya Renza untuk mengakui dosa-dosanya, yang pada dasarnya merupakan penghinaan langsung baginya. Tapi meski begitu, dia sangat menantikan hari ini. Karena, di dalam hatinya, dia tahu satu hal dengan sangat baik, yaitu, jika saya tinggal di tempat kumuh di Suriah ini, maka keberadaan saya tidak akan pernah diketahui oleh keluargaku. Tapi jika Tama bisa membiarkanku kembali ke negaraku, bahkan jika itu berarti aku harus pergi ke makam leluhur keluarga Renza untuk bersujud dan mengakui kesalahanku, aku memiliki kesempatan tertentu untuk memberitahu keluarga Sucipto tentang situasi khususku. Tidak baik untuk mengatakan bahwa ayahku masih punya cara untuk mengeluarkanku. Benar-benar tidak bisa, dia masih bisa pergi untuk bernegosiasi dengan Tama. Masalah besarnya adalah menyerahkan beberapa keuntungan dan menukarku kembali. Jadi, bahkan jika hanya ada 1% peluang, itu lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Selama periode waktu ini, kehidupan Zain di Suriah tidak baik. Kondisi sulit, awalnya dia tidak bisa beradaptasi, tapi setelah beberapa hari dia perlahan bisa menerima. Namun, hal yang paling menyedihkan dari periode terakhir ini adalah Hamid tidak tahu tendon mana yang tidak benar, dan mulai membangun infrastruktur di sarang gunung ini. Di pegunungan sekitarnya, 24 jam sehari, dia dapat mendengar suara bangunan yang memekakkan telinga, suara semua jenis mesin yang mengaum mengelilinginya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.